Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Dan terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Salma di Magetan. Mbak Salma menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialami oleh bapaknya, namanya Pak Halim. Nah, jadi entah tahun berapa kejadiannya, Mbak Salma sendiri waktu itu masih kecil. Masih kecil, dia itu belum bisa mengingat kejadian tersebut. Nah, Mbak Salma itu punya seorang kakak perempuan ya, namanya itu Mbak Eri. Mbak Eriani, cuma biasa dipanggil itu Mbak Eri. Nah, Mbak Eri ini dulu waktu kecil, ceritanya punya seekor kucing. Ada kucing jantan di sana. Ya, setiap hari kayak gitu dijadikan mainan, kayak jadi temannya lah, jadi sahabat. Tidur pun di dalam rumah kayak gitu ya. Nah, pada suatu hari, ini kan setiap hari, pokoknya Mbak Eri mau tidur, si kucing itu pasti ada di dalam rumah. Nah, ini dari sore hari, si kucing itu nggak kelihatan. Akhirnya apa? Nyariin si Mbak Eri, "Pak, si kucingnya kemana?" gitu ya. "Kucingnya kemana ya Pak?" Waktu itu nggak dikasih nama apa-apa, atau lupa mungkin ya namanya siapa. Nah, ini dicariin, "Pak, kucingnya mana ya Pak? Kucingku mana ya Pak ya?" Dicari-cariin serumah itu ndak ada. Dipanggil-panggil sama Mbak Eri pun nggak datang, nggak nyaut. Padahal udah dipus-pus kayak gitu, mau dikasih makan lah. Ini nggak datang-datang kemana ya. Mbak Eri namanya anak masih kecil ya. Dia pun nangis gitu, nangis nyariin kucingnya. Ya dieneng-eneng lah, ditenangin. "Udah ndak apa-apa, nanti pulang, nanti malam juga paling pulang. Udah sabar-sabar," gitu ya. Udah sampai malam, si kucingnya itu belum balik juga. Nah, ini kemana? Nangis lagi kayak gitu, pokoknya ngambek. Dan nangisnya tuh beneran nangis, cukup merepotkan. Akhirnya bapak pun bingung, ini gimana ya Bu ya, kok nyampe kayak gini nangisnya. "Ya udah Pak, mau dicari atau gimana Pak?" "Ya udah nanti tak cariin deh," kata si bapak. Akhirnya apa? Nggak tahu ini jam berapapun, nggak terlalu inget ya. Kejadiannya mungkin tahun 80-90-an lah. Sewaktu tadi Mbak Salma itu masih kecil banget. Belum mengingat apapun. Ya boleh dibilang masih bayi, atau waktu itu mungkin baru belajar jalan atau apa semacam itu. Tetap nangis, bapaknya pun akhirnya mengalah. "Ya udah ini tak cari, Bapak tak keluar ya, tak nyari ya. Tapi kamu tidur dulu, udah tenang aja, nanti besok juga pulang," kata si ini. Kata bapaknya coba menghibur gitu, nenangin anaknya tersebut. Mbak Eri pun nurut, akhirnya Mbak Eri pun tidur. Nah, ini cerita ini didapat oleh Mbak Salma itu pada suatu hari, pada suatu malam yang kejadiannya juga entah tahun berapa. Yang jelas waktu itu Mbak Eri ini lagi sekolah tapi di luar daerah, mungkin kuliah gitu ya, lagi kuliah di luar daerah. Mbak Salma sendiri itu SMA kelas udah SMA, nggak tahu kelas berapa, nggak disebutkan, pokoknya udah SMA. Mereka pada suatu malam duduk di situ, ceritalah masalah Mbak Eri gitu, dan bapaknya pun menceritakan hal ini, pengalaman ini, "Dulu mbakmu itu, oh ya waktu itu juga ada kucing di sana." Keluarganya Mbak Salma memang memelihara kucing ya. Dari dulu, dari Mbak Salma kecil, sepanjang dia bisa mengingat, itu pasti ada satu kucing di sana, entah 1-2 ekor kayak gitu. Itu selalu ada di rumah. Nah, ini kayak gitu, pada suatu malam bapak itu cerita tiba-tiba mengenai Mbak Eri. Saat lagi ngomongin Mbak Eri yang lagi di luar kota situ. "Dulu mbakmu itu kayak gini, pernah kucing itu nangis sampai ya begitu," katanya gitu. "Sampai nangis-nangis semalaman gitu. Ya bapak nyariin." Nah, disitulah akhirnya bapak cerita hal ini. Jadi malam itu, balik lagi mundur ke belakang ya. Bapaknya si Mbak Salma keluarlah waktu itu. Ya udah ngomong sama si Mbak Eri supaya tenang, "Kamu tidur dulu." Mbak Eri pun nurut, waktu itu tertidur. Bapak pun keluar ya, ibunya, "Pak, hati-hati Pak, emang mau nyari di mana Pak?" Ya bapak juga bingung gitu. "Ya udah bawa senter Pak sana," gitu. Akhirnya dibawa senter lah. Nah, bapak pun waktu itu berpikir, kucing kalau ndak pulang itu biasanya kalau misal musim kawin, apalagi kucing jantan gitu, ini biasanya nggak pulang karena ngejar-ngejar kucing betina.
Tapi ya apa boleh buat, satu itu, kedua memang mungkin dibawa sama orang, mampir main ke rumah siapa dikasih makan betah di situ, bisa jadi. Yang ketiga mati, dia itu udah mati atau gimana, nyasar atau gimana lah, intinya seperti itu ya. Ya dengan itu tadi ketidakpastian tersebut, ya wis lah Bapak keluarlah, tak coba dulu barangkali ketemu. Bapak keluar berbekal senter ke sana, ya panggil-panggil paspus di sekitaran rumah dulu di sana. Nggak ketemu, akhirnya melipir ke rumah tetangga di situ. Ada beberapa bapak-bapak yang memang masih pada ngumpul, ada sekitar 3 atau 4 orang di situ. Ditanya kan, Mas Halim lagi nyari apa gitu kan, tumben sampean keluar malam-malam begini. Ini saya tuh nyari kucingnya si Eri. Kucingnya Eri belum pulang. Oh kucing itu gitu, yang warnanya putih ya, sama abu-abu katanya. Iya betul, yang itu yang jantan. Saya sih tadi sore ke rumah saya katanya begitu, kata salah satu tetangga. Ke rumah saya, nggak tahu dikasih makan anak atau apa, tapi saya tuh ingat masih ada tadi sore. Oh ya syukur, larinya kemana ya waktu itu jalan? Ya ke rumah sampean, ke sana, ke arah ke situ katanya. Oh, ke arah situ ya, ini nggak ada clue sama sekali. Terus emang nyariinnya di mana, Mas sampean itu mau nyariin kucing di mana? Nggak tahulah, ini saya jalan-jalan aja sambil nyariin gitu. Akhirnya melanjutkan perjalanan ke sana sampai mentok apa ya? Udah terlalu jauh lah pikir Bapak. Akhirnya Pak Halim pun balik lagi, ketemu Mas katanya. Enggak ketemu, coba ke arah sana Mas katanya. Coba ke arah sana, di sana kan banyak kebun-kebun, barangkali ya lagi di situ atau gimana. Ya wis, oh ya ngomongin juga si penduduk itu kan lagi musim kawin, ini kucing berantem itu lagi banyak. Mungkin itu kali ngejar-ngejar betina atau apa. Iya saya juga mikirnya sama semacam itu. Pak Halim pun ambil arah yang berbeda, ke arah kiri rumah ke sana. Itu ke arah sana itu lebih gelap dari yang arah kanan. Kalau arah kanan banyak rumah-rumah warga gitu. Ke arah kiri itu cuman sisa 2 atau 3 rumah ke sana. Habis itu tuh udah kebunan semua ke sana. Jauh lah berapa puluh meter baru nanti ada rumah lagi. Pak Halim pun ya nekat demi anak begitu ya. Iseng-iseng lah gitu ya, sambil jalan-jalan malam-malam bawa senter. Di senter. Sampailah Pak Halim di area yang gelap tersebut, di area kebun. Manggil-manggil, pus ya itu. Dipanggil-panggil, gak ada sautan. Disenterin coba ke sana. Agak ngeri juga gitu ya. Tapi, coba aja gitu, barangkali memang ketemu atau gimana. Setidaknya kalaupun kucingnya udah mati atau apa, paling nggak kelihatan lah gitu ya. Jadi saya tuh bisa ngasih keterangan buat anak saya, mikirnya tuh seperti itu. Dan ya beberapa kali nyanterin itu melihat terlap gitu, ada ini loh pantulan mata. Pikirnya si Pak Halim, itu kucing, ternyata bukan, itu musang atau apa. Wah ternyata luwak atau apa gitu ya. Nah udah bukan, dicari lagi ke sana sampai di suatu titik di mana udah lewat tengah-tengah dari area yang sepi tersebut. Ke sana itu udah kelihatan rumah warga yang di ujung situ yang terlihat itu sangat sepi, bener-bener sepi banget. Gak ada satu orang pun, karena cuma sisa 2-3 rumah begitu doang ya. Ini yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu cuma 2 rumah. Jadi satu gerompol itu kayak satu keluarga lah, itu saudaraan semua. Ini ada 5 rumah. Memang di belakang sana ada rumah lagi, tapi ya yang kelihatan di situ itu cuma rumah tersebut dan sepi banget, benar-benar sepi. Pak Halim pun dari kejauhan memandang ke sana, iseng-iseng senter pakai jarak jauh begini, sampai nggak nembus karena ada sedikit kabut gitu ya, udah mulai malam, ada sedikit kabut. Ini pun nggak nembus si senter tadi, senternya itu masih senter lama. Nah saat lagi nyenterin itu dan senternya dimatiin tep gitu kan, udah di sana itu yang nggak ada apa-apa, aku nggak nyari di situ juga. Sempat kepikiran sebenarnya barangkali lagi nongkrong, lagi duduk di teras rumah, itu kan banyak semenan-semenan, pagar-pagar rumah begitu ya. Itu barangkali lagi duduk di situ, tapi ndak ada. Malah yang dilihat sama Pak Halim itu beda. Jadi Pak Halim melihat di antara rumah pertama dan rumah kedua. Awalnya nggak nyadar saat disenterin itu, agak sedikit gelap ya karena kabut itu.
Pak Halim belum nyadari sesuatu sampai akhirnya dia pun melihat itu apa, ada yang berdiri di sana, orang atau bukan. Diperhatiin sampai Pak Halim itu dari posisi di kiri jalan ini bergeser ke kanan, ke sana supaya bisa melihat lebih jelas apa sih yang berdiri di situ, yang berdiri di depan di antara rumah tersebut karena jaraknya jauh. Pas dilihatin lagi, udah itu bukan orang, melainkan apa? Bentuknya itu kayak bentuk pocong kayak gimana sih, kayak gitu, panjang putih, ada kayak semacam iket-iketannya kayak gitu. Ini bener-bener berdiri di sana, diem aja. Itu pocong atau pohon pepaya yang dibungkus atau apa gitu, pokoknya tanaman yang dibungkus atau gimana. Diperhatikan terus sama Pak Halim, bahkan sempat maju beberapa langkah ke sana memastikan, dan sosok tersebut itu bergerak, seret ngumpet gitu ya, ngumpet di rumah tersebut. Pak Halim pun di sana, astagfirullahaladzim, itu pocong, kayaknya beneran pocong. Pak Halim pun berniat balik lagi. Baru beberapa langkah balik, Pak Halim mendengar ada suara ngeong-ngeong kucing. Itu ada suara kucing. Dipanggil dong sama Pak Halim, pus gitu. Itu disautin juga sama si kucing tersebut. Tapi si kucing itu kok nggak ngedeket-deket. Suaranya kayak masih di dalam kebunan tersebut. Duh, kok masih di sana sih suaranya. Dipanggil lagi, apa dia kejebak ya, kakinya kena tali atau gimana. Pak Halim pun ya sudah, karena siang pun tahu kondisi di daerah tersebut ya, di lokasi itu tahu kondisinya kayak gimana. Waktu itu juga lagi musim kemarau, semak belukar itu nggak terlalu tinggi, nggak kayak pas lagi musim penghujan. Pak Halim pun memberanikan diri masuk ke dalam kebun, ngikutin suara kucing tersebut. Dan suara itu makin dekat. Mungkin posisinya Pak Halim ini udah masuk kurang lebih sampai setengah dari kebun itu. Karena di belakang sana itu ada sungai yang lumayan cukup dalam gitu. Nah, ini di tengah-tengah kebun tersebut, suara itu makin terdengar keras banget dan udah deket, mungkin jaraknya sekitar ini paling 10 meter di depan gitu. Pus dipanggil terus sama Pak Halim, mendekat ke sana. Beneran suara kucing itu ada, dan kucing itu pun kelihatan begini, kan disenterin ya sama Pak Halim, kelihatan. Nah, itu dia akhirnya ketemu. Pus. Cuman dia nggak bergeser, dia itu nggak pindah kemanapun. Sampai Pak Halim itu kaget gara-gara apa? Kucing itu tuh ngangkat badannya tuh ke atas, kayak terbang. Dan Pak Halim itu baru nyadar, ternyata itu kan kucing warnanya putih sama abu-abu, didominasinya itu warna putihnya yang lebih banyak, abu-abunya itu di bagian belakang situ. Ini diangkat, Pak Halim kaget, loh kok kucingnya bangun sendiri, terbang sendiri. Ternyata apa? Kucing itu lagi dipegang oleh seorang nenek tua, pakainya itu hitam semuanya ya. Itu yang bikin tadinya nggak kelihatan karena ketutup semak-semak juga. Pas ngeliat, duh ini nenek siapa gitu, kata si Pak Halim. Si nenek itu pun begini ngeliatin Pak Halim ya, mukanya tuh normal ya, udah tua banget lah, mungkin usia sekitar 80-90 tahun mungkin, udah bongkok, kecil. Ini megang, ternyata kucing itu tuh dipeluk begini sama dia, karena bajunya hitam semua tadi nggak terlalu kelihatan. Begitu kelihatan, Pak Halim kan senternya dikebawahin ya, nggak berani nyorot ke mukanya, takutnya silau atau gimana, dikebawahin. Nah, Pak Halim pun ngomong, "Mbah, itu kucingnya boleh saya bawa pulang, Mbah," gitu. "Oh, ini kucing kamu ya," kata si Mbah. Ini kucingmu toh gitu. "Ji, Mbah, itu kucing anak saya," katanya. "Oh, pantesan dia dari tadi minta pulang, tapi ndak tak bolehin pulang," kata si Mbah. "Loh, kenapa, Mbah, ndak dibolehin pulang, Mbah?" "Yo ndak popo, kasihan," kata si Mbah itu. "Ya sudah, Mbah, boleh Mbah tak bawa pulang, Mbah." "Ya sudah, sana ini dibawa," kata si Mbahnya. Apa? Sama si Mbah itu diturunin, dan si kucing itu melangkah maju mendekat ke arahnya. Pertama nengok dulu ke arah si Mbah, terus mendekat ke arahnya Pak Halim. Mendekat ke situ, diambillah sama Pak Halim begini. Begitu diambil, dia nyenterin ke arah depan sana. Si nenek itu udah ndak ada. Loh, kok si neneknya ndak ada? Tapi Pak Halim tetap ngomong, "Mbah, matur nuwun jo, Mbah. Ada suara." "J," katanya J. "Iya, sama-sama," kata si Mbah. "Ada suara."
cuman nggak ada wujudnya. Pak Halim pun baru teng, ini di tengah kebun, malam-malam begini, mungkin udah kisaran jam 10 malam ya. Ada seorang nenek-nenek, itu adalah nenek yang aku nggak kenal sama sekali. Orang tua mungkin di kampung tersebut Pak Halim hampir kenal semua gitu. Dan aku nggak kenal si nenek itu siapa? Jangan-jangan gitu kan. Nah dari situ Pak Halim pun akhirnya memutuskan untuk balik badan, cepat-cepat keluar dari, sebentar kejepit kabelnya, keluar dari area tersebut. Keluarlah ternyata mohon maaf, kabelnya kecabut, mohon maaf tadi suaranya itu ada yang mungkin kecil ya. Pak Halim keluar dari area tersebut dan saat keluar dari kebun itu, Pak Halim kan jalan pelan-pelan, tangan kiri itu megang kucingnya nurut, tangan kanan megang senter begini. Di belakang ini ada suara jebuk 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 gitu, kayak orang lompat-lompat, dan lompatnya itu di atas di atas semak belukar. Jebuk-jebuk. Itu suara apa ya? Pak Halim berhenti, suara itu pun berhenti. Pak Halim jalan, jebuk-jebuk. Itu ngikutin lagi. Lah, ini suara apa? Pak Halim perasaan udah ndak enak, jadi keinget yang itu, yang tadi. Tadi aku habis ngeliat pocong di rumah itu. Jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan dia lagi. Pak Halim pun memastikan, tapi sebelum memastikan itu udah siap-siap. Aku mau keluar di pagar sana, Ini jaraknya mungkin 15-20 meter itu sampai batas jalan kampung gitu ya. Masih sekitar segitu. Nengoklah Pak Halim ke belakang dan bener aja ternyata di situ tuh ada satu sosok pocong yang berdiri mungkin dengan jarak sekitar 5 meter di belakangnya si Pak Halim. Pak Halim pun langsung lari, bener-bener lari, takut gitu. Astagfirullahaladzim, ngikutin lagi. Nah, Pak Halim lari, ini di belakang jebak-jebuk begitu. Ini karena lari, mungkin si kucing itu nggak nyaman atau gimana ya. Dia pun begini bedal-bedal dan akhirnya si kucing tersebut lompat ke bawah ke sana. Pak Halimnya lari, si kucingnya itu berhenti di situ. Dan dia tuh kayak mau berantem, kucing yang marah seperti itu ke arah sosok yang di belakangnya Pak Halim, dan itu beneran itu adalah sosok pocong di kegelapan gitu. Kali ini memang agak sedikit jauh Pak Halim karena udah keluar di pinggir jalan tersebut. Itu dipanggil pus ya udah ketangkep, udah ketemu, masa tak biarin kayak gitu lepas lagi, nanti si Eri gimana, nanti besok nangis lagi, malah kayak gitu. Kayak mau berantem, yaitu dia itu ngekerak gitu. Kalau istilahnya di sini itu kayak gitu. Marah, ngancem ke sosok pocong yang ada di belakang situ. Dan akhirnya apa? Sosok pocong tadi itu lompat sekali, jelek, dan dia itu kayak membesar. Si kucing itu pun takut. Akhirnya, dia pun pergi dia nengok muka ke arahnya Pak Halim, terus langsung ceruntul ke sana. Si kucing itu tuh takut. Pak Halim pun nggak megang gitu ya, nggak megangin pus ini, nggak ada waktu buat nungguin si kucing tersebut. Sampai akhirnya cuma dipanggil doang sama Pak Halim, pus gitu, supaya ngikut. Pak Halimnya pun lari ke sana, ke arah rumah, lari diikutin sama si kucing tadi. Kucing itu keluar dari area kebun tersebut, Pak Halim itu pun udah berjarak ya di depan sana, diikuti. Nah, ternyata yang di belakang itu juga ngikutin sosok pocong tersebut. Ya, Pak Halim sama kucing kalah lari cepet kan. Ini si kucingnya ngejar Pak Halim ke depannya sampai si kucing itu tuh nengok ke arah Pak Halim seolah-olah ngomong, Pak cepetan Pak, seolah-olah ngomong begitu. Dan akhirnya cepetan, tibalah di rumah. Saat tiba di rumah baru si kucing itu dipegang sama Pak Halim itu langsung masuk gitu ya, ketok-ketok dulu, tek, bu, karena pintunya dikunci. Pak Halim gak bawa kunci. Nunggu istrinya keluar, gak berani yang namanya nengok ke arah belakang itu, gak berani. Sampai pintu itu dibuka, Pak Halim pun masuk. Loh Pak, ketemu Pak. Ini Bu, pegang dulu. Pintunya langsung ditutup kan sama si Pak Halim. Grep, kunci. Istrinya kan, Pak sampean kenapa Pak? Kok kayak orang ketakutan seperti itu? Takut Bu, beneran takut. Ini sumpah nyari kucing ini tuh susah banget gitu. Emang di mana Pak?
Itu di kebun sana yang sebelah yang, ya Allah nyampe situ Pak nyarinya Pak. Ya iya mau kemana lagi, orang tadi Bapak dengar. Terus kenapa Bapak lari-lari seperti itu? Bu, ada yang ngejar Bu, ada yang ngejar. Dan begitu ada yang ngejar, ada suara ini di depan pintu luar sana, ini blek, blek, blek kayak gitu. Istrinya Pak Halim pun mendengar, Pak itu suara apa Pak? Sudah nggak usah dibahas dulu kata Pak Halim. Akhirnya apa? Masuk ke dalam kamar, ini si kucing dibawa juga masuk ke dalam kamar sana. Udah tutup situ, ya si kucingnya masih ceria ya, dia belum ngantuk atau gimana, cuman gosok-gosokin badan ke arahnya Pak Halim sama istrinya. Pak Halim sendiri ketakutan, istrinya juga masih penasaran karena belum dapat ceritanya ini tuh seperti apa. Pak, apa yang terjadi Pak? Shh, kata Pak Halim begitu dulu, diem, dan Pak Halim itu mendengar, istrinya juga mendengar, kalau suara jelep, lompatan itu terdengar di samping kamar. Itu kan kamar ada jendelanya gitu. Nah, di luar jendela di situ itu kedengeran. Pak Halim pun benar-benar takut nyampe berkeringat dingin semacam itu. Diem aja akhirnya. Mbak Eri pun bangun. Saat bangun, Pak kucingnya, nah udah bangun, udah suasana itu jadi beda lagi. Yang tadinya mencekam, kali ini dengan bangunnya Mbak Eri terus sama kucingnya yang meong-meong tersebut, kondisi itu jadi tenang. Si suara yang tadi terdengar, suara langkah lompat-lompat itu pun menghilang. Suaranya itu udah ndak ada. Nah, dari situ mungkin sekitar 15 menit kemudian si Mbak Erinya pun udah tenang, si kucing tidur di kolong tempat tidur di sana. Akhirnya apa? Pak Halim pun cerita sama istrinya. Pak, apa yang terjadi sebenarnya Bu? Bapak tadi sebelumnya itu ngelihat sesuatu yang enggak banget Bu. Ngelihat apa Pak? Itu loh di rumahnya si Bapak ini sama Bapak ini. Di antaranya itu kan ada lorong ya Bu ya. Iya Pak, ada lorong. Bapak nyampe sana? Enggak, Bapak itu belum sampai situ. Bapak masih di depan kebun, kan kelihatan. Nah ini ada yang berdiri di sana Bu. Apa Pak itu Pak? Pocong, kata si Pak Halim. Pocong Pak? Iya pocong. Awalnya Bapak nggak ngeh, awalnya Bapak nggak ngerti. Dia malah masuk, dia malah bergerak. Slep. Itu Bu, itu pocong Bu. Dan setelah itu ya Bapak mau balik lagi gitu, takut ngedengar suara ngeong-ngeong dari dalam kebun. Tak cariin, tak samperin, tak panggil pus, nyaut. Cuman ini kucing tuh nggak dateng, nggak nyamperin ke Bapak. Ya tak susul ke dalam sana, masuk sampai kira-kira tengah. Ternyata si kucing ini tuh lagi dipegang sama nenek-nenek Bu. Nenek-nenek siapa Pak? Itu dia, Bapak awalnya juga nggak ngeh. Bapak itu mikir, alhamdulillah kucingnya itu dapat gitu, kucingnya itu ketemu gitu. Eri itu nggak nangis lagi. Cuma ya Bapak itu nggak kepikiran ini tuh nenek siapa. Cuman Bapak ngomong, Mbah, kucingnya tak bawa pulang boleh? Boleh, katanya. Intinya seperti itu. Terus apa dilepas sama si nenek-nenek tersebut, tak ambil, tak senterin lagi. Neneknya itu udah ndak ada Bu. Itu nenek setan kali ya Pak. Ya siapa lagi, kata si Pak Halim. Emang siapa yang malam-malam di kebun seperti itu? Bapak itu kenal lah, orang tua di kampung ini tuh semuanya kenal, tapi ya Bapak nggak kenal dengan sosok itu. Ya sudah, Bapak pun ngerasa takut, Bapak pun putar badan balik. Di belakang itu kayak ada suara jelap-jelap kayak orang lompat-lompat. Itu apa? Tak tengok ternyata itu pocong Bu. Bapak lari, ini hebat nih kata si Bapak. Ini kucing tuh berani. Dia tuh turun. Bapak itu nyampe ke cakar ini. Dia tuh minta turun. Kayak mau dilawan gitu. Dikerak gitu sama si kucing tadi. Cuman apa sih kucingnya jadi takut. Gara-gara apa sih pocong itu jadi besar Bu. Bapak kan udah berada di jalan gitu ya. Besar, dia pun akhirnya kucingnya takut lari ke arah Bapak. Ya wes kita berdua itu sama-sama lari. Dan dikejar Bu, kata si Bapak. Itu dikejar sampai depan tadi. Bapak ngetok-ngetok. Itu sosok pocong itu masih ada di sana. Dan yang bunyi jelap-jelap. Pak, itu yang itu ibu takut Pak. Bapak kalau cerita di kebun, ibu nggak takut. Cuman kalau cerita yang di sekitaran rumah sini, ibu takut Pak. Nggak usah diceritain. Ya sudah, akhirnya nggak diceritain sama Bapak. Ya sudah tidur. Mereka pun coba tidur dan waktu itu mungkin sekitar jam 11 malam ya. Mereka coba tidur, suara
lompat-lompat tadi masih terdengar, masih kedengeran jelas. Makin malam itu kan makin hening gitu ya, makin nggak ada suara apapun lagi gitu. Ini makin kelihatan jelas, jelep, itu bolak-balik terus di luar kamarnya Pak Halim, nanti hilang kayak gitu, nanti kedengeran lagi, jelap seperti itu. Si istrinya untung udah tidur, si Mbak Eri juga udah tidur, tapi kucingnya itu tuh suka begini, pasang telinga. Pak Halim pun nengok ke arah kolong tempat tidur ya, dia pun kayak kucing takut ngumpet, tapi pasang telinga begini. Ya beneran, berarti ini kucing juga takut sama si itu, tapi udahlah biarin aja gitu. Pak Halim pun pura-pura nggak denger, tapi hal itu kedengeran terus sampai Pak Halim nyampe jam 2 pagi itu udah tidur. Karena apa? Suara itu terus keliling kayak nungguin atau gimana gitu. Pak Halim pun mikir, ini kalau kayak gini terus nanti besok gimana ya? Akhirnya apa? Udah jam 2 pagi suara itu pun mulai makin jarang. Pak Halim juga udah ngantuk banget. Akhirnya Pak Halim pun tertidur. Nah, keesokan paginya akhirnya Pak Halim itu cerita ke orang-orang, Pak, semalam saya itu nyari kucing itu loh Pak, yang ketemu sama sampean itu. Iya Pak, gimana? Ini saya tuh ngelihat begini Pak gitu. Waduh, kok serem ya Pak Halim ya. Itu dia, saya juga bingung dan saya tuh diikutin terus Pak. Ada bekasnya enggak gitu kan ditanya. Akhirnya Pak Halim itu sebenarnya pagi itu udah nengokin ke pinggir kamar atau yang nggak ada bekasnya sama sekali. Cuman kayak lagi musim kemarau, tanah keras gitu ya. Ya nggak ada bekas apapun lah di situ. Nggak ada bekasnya apa-apa. Ya wis, mending ditunggu aja nanti malam, kalau memang masih datang coba ditanyakan atau dikonsultasikan ke orang yang mengerti, Pak Halim gitu. Iya nanti saya coba ini deh, saya coba nyari deh. Hari ini aja lah, nggak usah nunggu nanti malam, saya tuh takut didatengin lagi. Hari itu nyari, ya ada konsultasi di kampung tersebut gitu ya, ada seorang mbah. Tanam mbah begini mbah gitu, itu gimana? Oh yus gampang, kata si mbah tadi. Si mbah itu pun datang ke rumahnya Pak Halim, kayak magerin gaib semacam itu, ada ritual kayak gitu. Tapi malam harinya suara itu masih terdengar lagi, bak-buk gitu ya. Cuman ya bukan apa ya, nggak ada satu anggota keluarganya Pak Halim yang melihat, termasuk Mbak Eri, istrinya Pak Halim, itu nggak ada yang melihat sosok tersebut. Cuman suara doang. Dan kali ini mulainya tuh agak malam, sekitar jam 11 lewat. Ini baru saat Pak Halim itu udah mau tidur. Awalnya kan tenang gitu ya, udahlah tenang, nggak ada apa-apa. Kucing pun tidurnya di ruang tengah. Sampai akhirnya apa? Kucing itu masuk, meong gitu kan. Ya udah tidur di itu, balik lagi ke kolong sana. Si Mbak Eri pun udah tertidur waktu itu. Suara itu muncul, jelap. Bu, suara itu masih ada Bu. Iya ya Pak, kok suara itu masih ada. Udah tidur. Akhirnya istrinya pun tidur, Pak Halim pun ya memaksakan diri untuk tidur. Meskipun tidur itu bisa baru sekitar 1:30 pagi. Setelah saking capeknya, aku udah nggak kuat, aku udah capek, bodoh amat lah gitu. Yang penting dia itu nggak masuk. Mungkin jangan-jangan karena udah dipagerin kali ya. Dan alhamdulillah sampai pagi nggak masuk. Dan kejadian itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Terus kayak dikawengi sama sosok pocong tadi. Penyebabnya apa itu nggak tahu. Kalau menurut ini yang orang-orang pinter itu nggak masuk akal, itu cuman kayak nyambungin aja pikirnya Pak Halim. Intinya tuh bukan itu, sesuatu yang aku nggak ngerti. Ya itu aja satu cerita pengalaman dari Pak Halim, bapaknya Mbak Salma gitu ya, di Jember sana. Terima kasih banyak Mbak Salma atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.